Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, om swastiastu, namo buddhaya, salam kebajikan untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Ridho Pratama, mahasiswa semester 2A Fakultas Hukum Universitas Surya Kencana. Di sini saya akan mereview kembali materi mata kuliah hukum pidana pada pertemuan ke-10 dengan dosen pengampu Ibu Profesor Dr. Hajah Heni Nuraini SHMH dan Pak Dr. Emrendi Redayandi SHMH. Ini saya akan mereview kembali bab 6, kesalahan atau pertanggungjawaban pidana. Pengertian kesalahan merupakan unsur subjektif dari tindak pidana. Dienstafzonderschuld yang tidak terdapat dalam KUHP tetapi terdapat dalam hukum tidak tertulis. Kesalahan adalah keseluruhan syarat yang memberi dasar untuk adanya pencelaan pribadi terhadap perbuatan pelaku tindak pidana. Dalam arti yuridis dibagi, yang pertama kesengajaan, dalus atau offset, yang kedua kealpaan atau culpa. Dalam arti yang sempit, kesalahan sama dengan kealpaan. Unsur-unsur kesalahan. Yang pertama, kemampuan bertanggung jawab. Yang kedua, adanya hubungan batin antara pelaku dengan perbuatannya, yaitu yang berupa kesengajaan atau kealpaan. Yang ketiga, tidak adanya alasan pemaaf. Selanjutnya, pengertian kesengajaan, dolus atau offset. Dalam KUHP tidak ada definisi tentang kesengajaan, tetapi dalam MPT kesengajaan diartikan dengan menghendaki dan mengetahui, willen and witten. Jadi dikatakan sengaja apabila pelaku menghendaki apa yang dilakukannya dan mengetahui perbuatan yang akan dilakukannya, yaitu atas dasar itu pelaku mempunyai kehendak untuk mewujudkan will theory. Unsur-unsur dari rumusan undang-undang. Selain itu, pelaku juga menghendaki pelaku juga menghendaki akan akibat yang timbul, atau pelaku juga sudah dapat membayangkan foretelling theory akan akibat yang nanti timbul. Perbedaan kedua teori ini dalam hal akibat dari keadaan yang menyertainya, walaupun dalam praktek penggunaan teori ini sama. Selanjutnya, corak atau bentuk kesengajaan. Yang pertama, kesengajaan dengan maksud atau bertujuan, offset aus Aufmerk, dolus directus, untuk mencapai tujuan, yaitu bentuk kesengajaan yang paling sederhana, di mana perbuatan pelaku ditunjukkan untuk menimbulkan perbuatan yang dilarang, dan pelaku menghendaki perbuatan tersebut beserta akibatnya. Contoh, si A menempeleng si B dengan maksud agar B merasa sakit dan kapok untuk tidak berbohong lagi. Yang kedua, kesengajaan dengan sadar kepastian atau keharusan, offset met zekerheid bewustzijn atau nonzekerheid bewustzijn. Dalam hal ini perbuatan menimbulkan dua akibat, yaitu yang pertama akibat yang memang dituju oleh si pelaku, yaitu dapat berupa delik sendiri atau dilakukan sendiri, dan dapat berupa penyertaan atau delmening. Yang kedua, akibat yang tidak dikehendaki tetapi merupakan keharusan dalam pencapaian tugas, sehingga akibat ini pasti terjadi atau timbul. Contoh, A hendak membunuh B dengan menggunakan pistol, sementara B sedang duduk di balik kaca restoran. Penembakan terhadap B pasti akan memecah kaca milik restoran itu. Terhadap pecahnya kaca ada kesengajaan dengan sadar keharusan si pelaku, terdapat dalam pasal 406 KUHP. Yang ketiga, kesengajaan dengan sadar kemungkinan atau bersyarat, dolus eventualis atau nudward delik offset. Ada keadaan tertentu yang semula mungkin terjadi kemudian benar-benar terjadi. Contohnya, Ares Kuetat di kota Huizen, negeri Belanda.
Yang terakhir ada teori apa boleh buat, inkaufman theory, of the Kauffman theory. Dalam teori ini, keadaan batin si pelaku terhadap perbuatannya adalah sebagai berikut. Yang pertama, akibat itu sebenarnya tidak dikehendaki, bahkan pelaku benci atau takut akan kemungkinan timbulnya akibat tersebut. Akan tetapi, meskipun demikian ia menghendakinya, namun apabila keadaan atau akibat itu timbul, boleh buat hak itu diterimanya juga. Ini berarti pelaku berani memikul resiko. Mungkin cukup sekian dari saya. Mohon maaf jika ada kesalahan kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.